Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman saya akan menjelaskan tentang X-ray konvensional dan X-ray mobile. Ada yang perlu kalian ketahui bahwa sinar X pertama kali ditemukan oleh Wilhelm von Thomson pada tahun 1895. X-ray merupakan cara yang paling tua dan sering digunakan untuk pencitraan dalam dunia medis. X-ray konvensional itu merupakan pengambilan gambar dari suatu objek dengan menggunakan sinar X. Di sini ada cara kerja dari X-ray konvensional, yaitu elektron negatif dari katoda bertambah cepat lalu menabrak anoda yang bermuatan positif. Dan dari situlah terbentuk sinar X. Lalu sinar X itu diarahkan ke tubuh pasien. Lalu sinar X tersebut akan menembus jaringan lunak seperti jaringan kulit, jaringan organ. Berbeda dengan tulang, karena tulang itu memiliki struktur yang padat, sinar X tersebut tidak akan langsung menembus tulang. Dia akan terserap dan berpedar, kemudian akan divisualisasikan oleh X-ray detector. Di sini selanjutnya ada blok diagram dari X-ray konvensional. Ada rangkaian power supply. Rangkaian power supply itu sumber tegangan untuk rangkaian selanjutnya nih. Selanjutnya ada rangkaian timer, yaitu rangkaian yang berfungsi untuk mengatur waktu proses eksposi. Lalu ada rangkaian HTT, yaitu untuk menaikkan tegangan, mengubah menjadi tegangan tinggi. Lalu ada rangkaian pemanas filamen, ini dia berfungsi untuk memanaskan filamen. Lalu ada rangkaian X-ray tube, yang dimana di rangkaian ini disinilah terjadinya proses sinar X. Lalu ada bagian-bagian dari X-ray konvensional di sini. Ada monitor, video kamera, optical coupling, image intensifier, grid, pasien, ada meja, table, filtration, kolimator, X-ray tube, dan X-ray generator. Lalu kita ke komponen dari X-ray konvensional. Yang pertama ada tabung sinar X. Di dalam tabung sinar X ini ada anoda dan katoda. Yang dimana tadi anoda itu yang terdapat itu yang di dalamnya mengandung elektron yang positif, dan katoda itu yang mengandung elektron negatif. Dan di dalam tabung sinar X tersebut ada focusing cup juga. Lalu komponen selanjutnya itu ada kolimator, komponen yang terpasang pada jendela tabung yang berfungsi untuk membatasi lapangan penyinaran agar bisa disesuaikan dengan luas objek dan juga sebagai titik sentrasi lapangan penyinaran. Lalu ada hand switch, yaitu tombol untuk ready dan mengekspos. Jadi untuk meready dan mengekspos itu melalui tombol dari jarak jauh. Lalu ada komponen selanjutnya, ada panel kontrol, yaitu komponen untuk mengatur faktor eksposi. Lalu ada generator. Generator ini itu satu daya yang menghasilkan tenaga listrik untuk pembangkitan sinar X. Dan ada X-ray tube, itu tadi yang tepat terjadinya proses sinar X. Lalu ada HTT yang untuk menghasilkan tegangan tinggi pada pesawat ronsen. Itu tadi blok komponennya. Lalu kita akan ke blok rangkaiannya.
Nah, ini gambar blok rangkaian dari X-ray konvensional. Ini gambarnya buram ya. Saya akan coba menjelaskannya. Jadi pertama itu dari sumber tegangan AC ya. Lalu dia akan masuk ke coffee selector. Nah, coffee selector itu untuk memilih besarnya beda potensial antara anoda dan katoda. Yang besar selisih tiap terminal itu 10 kV dan 1 kV. Lalu dia akan ke transformator. Lalu akan masuk ke rangkaian timer. Nah, di rangkaian timer ini rangkaian timer ini berfungsi untuk mengatur waktu eksposi. Dari rangkaian timer dia akan masuk ke HTT. HTT itu high tension trafo atau trafo step up, di mana lilitan sekundernya lebih banyak daripada lilitan primer, yang dimana bandingannya itu 1:1000. Di HTT ini akan dinaikkan tegangannya. Lalu selanjutnya akan masuk ke full wave rectifier. Itu akan disearahkan, dan juga diubah jadi arus bolak-balik. Lalu masuk ke X-ray tube, yang di dalamnya ini terdapat anoda dan katoda. Lalu ada MA selector. MA selector itu untuk mengatur arus pemanas filamen, yang kemudian akan digunakan sebagai penentu besarnya arus tabung yang digunakan. Lalu di sini ini ada dua trafo. Ini trafo step down. Trafo step down itu lilitan sekundernya lebih sedikit daripada lilitan primer. Ini trafo step down ini berfungsi untuk mengubah arus dari 200 volt menjadi 12 atau 18 volt. Lalu dia akan masuk ke filamen. Ya, itu saja penjelasan saya tentang X-ray konvensional. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kalau saya mohon ampun. Selanjutnya kita akan membahas tentang X-ray mobile yang akan dijelaskan oleh teman kita Irfan Isdiarudin. Kepada Irfan Isdiarudin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Isdiarudin dengan NIM 078 akan menerangkan tentang X-ray mobile. X-ray mobile adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendiagnosa penyakit pada organ tubuh bagian dalam dengan bantuan sinar X dengan pembangkit tegangan tinggi, merupakan pengisian muatan pada kondensator, sehingga X-ray ini dioperasikan oleh baterai. Digunakan untuk tindakan radiografi dari satu ruangan ke ruangan lain. Cara kerja, ada dua prinsip kerja, bisa dari supply tegangan 220 volt AC langsung atau baterai. Alur kerja dari sumber 220 volt yaitu masuk ke step up trafo, lalu ke rectifier yaitu yang kemudian ke X-ray tube, di mana di antara rectifier dan X-ray tube terdapat baterai dan kapasitor. Jika baterai terisi, maka dia akan menyalurkan tegangannya ke kapasitor. Setelah penuh, kapasitor akan mendischarge ke X-ray tube dan menghasilkan sinar X. Blok diagram. Dari PLN adalah sumber tegangan yang digunakan oleh alat menuju power supply untuk membagi tegangan ke bagian-bagian alat. Lalu microcontroller adalah bagian alat yang berfungsi untuk memberi perintah ke bagian lain untuk bekerja sesuai dengan settingan user.
Lalu ke main kontaktor adalah bagian alat yang berfungsi untuk mengalirkan tegangan ke bagian-bagian alat. Kemudian ke hand switch adalah bagian alat yang digunakan untuk expose. Konsol atau display adalah bagian alat yang menampilkan informasi alat dan juga untuk setting alat sebelum digunakan. Lalu filamen adalah bagian alat yang berfungsi untuk meneruskan tegangan ke bagian katoda dari tube. Motor driver adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur putaran motor. Rotor adalah bagian alat yang berputar di dalam tube yang akan menyebabkan anoda berputar. Lalu filter adalah bagian alat yang berfungsi untuk menyaring noise tegangan sebelum masuk ke bagian inverter. Inverter AC atau DC adalah bagian alat yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC dan sebaliknya sehingga bisa tersimpan di kapasitor. Kapasitor adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan tegangan DC yang akan digunakan untuk menghasilkan sinar X. DC kontaktor adalah bagian alat yang berfungsi untuk meloloskan tegangan DC setelah hand switch tekanan kedua ditekan. Inverter AC atau DC atau AC adalah bagian untuk merubah tegangan DC menjadi tegangan AC frekuensi tinggi yang nantinya akan dikirimkan ke anoda. Tube adalah tempat terjadinya sinar X yang diakibatkan oleh beda potensial antara anoda dan katoda. Bagian alat. Keterangan: 1. Tabung sinar X. 2. Colimator. 3-nya lengan penumpang. 4. Hand switch. 5. Panel kontrol. 6. Pegangan kemudi. 7. Blok kaset. 8. Generator tegangan tinggi. Komponen alat. Colimator berfungsi untuk menentukan luas area yang akan diekspos dengan bantuan cahaya dan dapat diatur horizontal dan vertikalnya. X-ray tube berfungsi untuk sebagai tempat proses terjadinya sinar X. HTT adalah high tensile trafo, berfungsi sebagai penghasil tegangan tinggi pada pesawat ronsen. Control table berfungsi sebagai pengontrol pesawat ronsen yang terdiri dari pengaturan kilovolt, miliampere, dan tombol power. ARM berfungsi sebagai penyangga X-ray tube dan colimator dan sebagai pengatur posisi X-ray tube dan colimator. Kaset box berfungsi sebagai tempat penyimpanan kaset. Block diagram. Ketika pesawat di-on-kan, maka tegangan PLN akan masuk ke power supply dan akan menuju ke filter untuk disaring noise dari tegangan PLN. Kemudian akan menuju ke inverter untuk diubah yang tadinya tegangan AC menjadi tegangan DC. Untuk pengisian kapasitor sebesar 670 volt dalam waktu 60 detik. Pada proses pengisian, display belum bisa digunakan dan display akan tertampil. Our team Irvanisti, thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.